Ya, jadi perkara Nizam khususnya terkait ditersangkakannya Ibu Tiri, besok itu hari Senin tanggal 6 ya berarti ya. Iya. Besok tanggal 6 ini kita melaksanakan sidang perdana di Pengadilan Cibadak Sukabumi. Sidang pra-peradilan. Jadi kami melakukan pra-peradilan terhadap Polres Sukabumi, yaitu pertama yang kita mintakan adalah tentang mengenai sah atau tidaknya ditersangkakannya TR ini. Terus karena pertimbangan-pertimbangan kami, baik dari keterangan klien kami, atau bukti apa yang kira-kira dari kepolisian ini punya, atau bukti apa kira-kira yang menjadi bukti untuk ditersangkakannya TR atau klien kami ini. Sehingga patut rasanya kita pra-peradilan dilakukan, sehingga besok itu dimulai dan nanti di pengadilan kita bisa tahu apa saja buktinya, seperti apa konstruksi yang telah dibangun oleh teman-teman kepolisian ini gitu. Kita kaji di situ, kita uji bersama di situ. Eh, Tentunya nanti hakim lah yang akan menentukan apakah sah atau tidak untuk ditersangkakan TR ini gitu. Karena sejauh ini bukti yang dipegang kepolisian itu apa aja Bang? Hanya berupa video itu kan Bang yang ketika detik-detik Nizam kehilangan nyawa. Ya, kalau bukti secara keseluruhan kan belum, artinya ke kami ini kan belum, itu masih penyidikan di kepolisian, masih di tangan penyidik intinya itu. Karena nanti pada saatnya di persidangan kan dikeluarkan gitu. Cuman minimal untuk mentersangkakan orang atau menahan seseorang itu minimal ada dua alat bukti yang cukup sehingga seseorang itu dapat ditersangkakan. Nah, dua bukti yang cukup yang dimiliki oleh teman-teman penyidik di kepolisian Sukabumi ini apa? Nah, itu nanti yang salah satunya kita akan gali dan kaji bersama di pengadilan itu. Karena kalau misalnya hanya bukti video terkait pengakuan yang dianggap pengakuan Nizam yang waktu bilang mamah-mamah itu, saya kira tidak bisa itu dijadikan bukti sepenuhnya atau benar-benar bukti utama yang harus dipegang oleh kepolisian. Harus memenuhi beberapa tahap lagi kalau itu mau dijadikan bukti gitu. Contohnya forensik dari video itu gitu. Terus butuh ahli yang menyatakan terkait video itu baik dari keaslian suara, keaslian gambar dan lain-lain gitu. Yaitu di ranah ahli ya, bukan di ranah kami, tapi kami patut untuk mengkaji itu sehingga kami bisa menyimpulkan nanti bersama gitu loh. Dan kalau dari kami selaku kuasa hukum dari TR ini, tentunya di internal kami pun sudah menyimpulkan itu tidak bisa. Kalau hanya video itu dijadikan alat bukti, dijadikan bukti sehingga TR atau klien kami itu ditersangkakan. Kalau cuman video itu gitu. Makanya eh, tepat sekali apa yang dilakukan oleh kita, tim dari TR ini, untuk melakukan pra peradilan. Mungkin ada ada persiapan mungkin bukti-bukti tambahan saksi mungkin Bang yang akan diajukan di peradilan Bang. Oh ya, nanti akan ada kejutan saksi di sini, di pengadilan ini, yang kami akan hadirkan di pertengahan persidangan nanti ya, di agenda kesaksian. Kami ada saksi yang mungkin saat ini belum kita sampaikan ke publik, karena sifatnya ini kan saksi ini rahasia ya, maksudnya kami masih merahasiakan ini, sehingga dari kesaksian ini banyak
keterangan tentunya yang kami akan ambil dan kami akan lempar di persidangan sebagai forum yang fair nanti tentunya terkait eh, apa namanya terkait klien kami, terkait TR ini gitu, terkait tersangkanya TR ini gitu. Itu. Hmm, oke oke. Lalu Bang, mungkin eh, seberapa optimis Bang besok pra peradilan akan dikabulkan oleh hakim Bang? Kalau kami sebagai tim dari TR ya, selaku kuasa hukum, sangat optimis. Sehingga kami memilih atau menempuh jalur pra peradilan ini adalah salah satu cara atau salah satu eh, apa namanya ya, langkah yang kita ambil yang nanti akan menjadi penyidikan yang fair. Sehingga apapun hasilnya nanti dari pra peradilan ini, ya kita hormati. Kalau misalnya ternyata nanti pengadilan dari temuan pengadilan, dari temuan persidangan, dari fakta persidangan nanti ditemukan apalagi, mohon maaf di sini ada rekayasa, ada apa namanya yang seharusnya tidak ditersangkakan ditersangkakan, tidak ada apa namanya bukti yang cukup, tidak ada dua alat bukti yang cukup, atau dari bukti itu kualitas bukti itu tidak layak dijadikan sebagai bukti, ya tentunya nanti akan fair di pengadilan. Sehingga dari sini kita optimis gitu. Minimal kita tahu bukti apa yang menjadikan klien kami ini tersangka. Minimal apa yang menjadi tersangka terhadap klien kami. Pasalnya tentunya kami tahu. Apa namanya, ditersangkanya terkait adanya kematian atau meninggalnya Nizam ini kami tahu gitu. Cuman dari bukti yang cukup apa yang kira-kira Polres itu miliki, dan atau kalau misalnya ada bukti, kualitas buktinya apa, bisa dipertanggungjawabkan secara hukum enggak gitu. Dan itu yang punya hak untuk menilai itu ya pengadilan ini gitu. Bang, tadi yang kejutan itu maksudnya seperti apa sih Bang? Sorry, bisa dijelasin lagi Bang? Sorry. Ya nanti tentunya di pra peradilan ini kami ada saksi yang kami belum bisa menyampaikan siapa saksinya, tapi saksi ini akan mengejutkan persidangan, eh, akan mengejutkan apa namanya teman-teman khususnya yang selama ini monitor terkait kasus Nizam ini gitu loh. Nah, saksi ini ada penyampaian saksi yang nanti kita akan hadirkan yang membuat siapapun terkejut mendengarnya. Itu dari keluarga atau dari pihak luar Bang? Oh, ada nanti tentunya. Jadi di sini di kesempatan ini saya sampaikan nanti beberapa saksi yang mungkin kami akan hadirkan. Pertama, dari keluarga mungkin ada, dari kerabat pun ada, dari temannya TR atau temannya Anwar ini mungkin ada. Artinya ada orang yang temannya Anwar, temannya TR juga gitu. Terus tidak menutup kemungkinan juga kami bisa menghadirkan nanti saksi seperti mantan 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 istri-istri sirihnya si Anwar ini. Ah, oke oke oke. Siap siap. Lalu Bang untuk salah satu keluarga yakni inisial S itu akan dihadirkan juga gak Bang? Kami akan hadirkan siapapun yang bisa membantu atau siapapun yang bisa memberikan keterangan untuk menjadikan perkara ini terang benerang, untuk menjadikan perkara ini eh, kebenaran dari perkara ini nanti gitu. Jadi siapapun itu, mau A, mau B, mau S, mau X, dan lain-lain,
tentunya nanti kita akan hadirkan siapapun yang bisa memberikan keterangan sehingga kasus ini terang-menerang dan terbuka gitu. Berapa saksi dari mantan-mantannya Pak Anwar ini yang akan didatangkan? Yang jelas kita mencoba siapapun yang memberikan keterangan atau kesaksian di dalam perkara ini, perkara terhadap ibu tirinya yang menjadi tersangka dan ditahan sampai hari ini, kita berusaha itu nanti hadir. Dan saya juga berharap dengan tim, siapapun yang memberikan kesaksian dari kemarin-kemarin di kepolisian itu ada di persidangan. Terus dari beberapa juga, entah itu teman, kerabat, atau sahabat, atau nanti dari mantan-mantan istri sirihnya Anwar, mungkin secara keseluruhan ya ada beberapa saksi mungkin, tapi jumlahnya kan kita belum tahu pastinya siapa yang akan hadir, namun itu sudah tersiapkan oleh kita nanti. Dan dari kesaksian ini, makanya saya di sini peringati juga, siapapun yang memberi kesaksian yang tidak benar dalam perkara ini, itu juga hati-hati. Karena persidangan ini akan fair nanti. Gitu. Begitu juga nanti dari keterangan-keterangan beberapa saksi yang memang tidak di BAP, belum di BAP, atau tidak ada di dalam keterangan BAP gitu loh. Akan lebih fair nanti akan disampaikan di pengadilan. Tentunya kalau dari kita nanti yang akan dihadirkan akan menyampaikan sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya kejadian yang memang itu sebenarnya terjadi dan lain-lain. Jadi banyak saksi mungkin nanti yang kami sudah siapkan, bukti yang kami sudah konstruksikan, sehingga di pra-peradilan nanti ini kan lawannya adalah kepolisian secara kelembagaan. Dan tadi yang saya sampaikan juga, untuk menguji bukti apa yang minimal kan ada 2 bukti yang cukup. Jadi 2 bukti itu apa? Kalaupun ada bukti, ya kualitas buktinya seperti apa? Sehingga nanti ya itu fair dari hasil pra-peradilan ini gitu. Mungkin kalau dari saksi mantan-mantannya Pak Anwar gitu, materi yang akan diajukan di pengadilan tuh seperti apa sih, Bang Aco? Mungkin apakah diduga ada KDRT pada dahulu pada zaman dulu atau seperti apa, Bang? Oh, itu kalau dari, ya baik dari teman-temannya TR atau teman-temannya Anwar atau mantan-mantan istri-istrinya Anwar, ya rahasia nanti apa aja nanti yang akan dikeluarkan atau dituangkan atau disampaikan di pengadilan, itu rahasia. Yang jelas itu akan mengejutkan